Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanisa dari Fakultas Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya. Tapi sebelumnya saya izinkan saya untuk menyapa dosen beserta teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Dan semoga untuk wabah corona ini segera dimatikan Allah hingga kita kembali kuliah dalam keadaan kondusif di kampus. Amin. Selanjutnya untuk makalah yang saya akan sampaikan yaitu mengenai perkembangan fisik bayi. Nah, khususnya untuk teman-teman nih, jadi nggak hanya dari wanita saja yang berhak untuk mempelajari tentang materi perkembangan fisik bayi ini, tapi kaum laki-laki juga berhak, karena untuk sebagai calon orang tua, baik perempuan maupun laki-laki itu wajib mempelajari, karena orang tua wajib tahu bagaimana sih perkembangan nanti dalam calon anaknya kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti khususnya untuk seorang calon bapak nih, jadi tahu bagaimana perkembangnya seorang anak. Kayak misalkan anaknya nangis, jadi nggak kebingungan ini kenapa anaknya gitu, jadi nggak seorang ibu aja yang tahu kayak gitu. Nah, untuk perkembangan fisik bayi, di sini saya akan membahas, teman-teman bisa buka PowerPoint yang sudah saya share. Nah, pertama di sini kita ada, jadi dalam PowerPoint itu sudah saya ringkas dari makalah, sudah saya singkat dan ringkas. Rumusan masalah itu yang pertama ada apa saja sih yang dimaksud dengan masa bayi. Nah, yang kedua, apa saja sih ciri-ciri perkembangan dari masa bayi. Nah, yang ketiga, apa saja bahaya-bahaya selama perkembangan masa bayi. Kenapa ada bahayanya nih? Gitu, karena dari dalam perkembangan masa bayi itu juga ada bahaya-bahaya di dalam waktu masa perkembangan tersebut. Nah, ada juga tujuannya. Yang pertama, tujuannya itu untuk mengetahui mengenai masa bayi. Yang kedua, tujuannya untuk mengetahui ciri-ciri di dalam masa bayi. Nah, yang ketiga, untuk mengetahui tugas-tugas perkembangan yang harus dipenuhi individu selama masa bayi. Dan yang keempat, untuk mengetahui bahaya-bahaya selama perkembangan fisik bayi. Nah, jadi kita tahu nih apa saja yang dalam masa bahaya tersebut gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan masa perkembangan fisik bayi. Kalau kita lihat, untuk perkembangan bayi sudah tumbuh berkembang dari semenjak di dalam masa kandungan. Nah, jadi bayi itu sudah bertumbuh kembang seperti diberikannya fisik tubuh, mata, hidung, telinga, dan sebagian besar bayi itu dalam kandungan juga sudah diberikan 50% otak akal. Jadi banyak calon orang tua yang ibunya sedang mengandung itu kan kebanyakan didengarkan, diajak berbicara di waktu bayi masih dalam kandungan. Jadi gitu. Masa bayi merupakan masa yang berlangsung selama 2 tahun pertama kehidupan setelah periode bayi baru lahir, selama 2 minggu. Disebut juga masa dasar yang sesungguhnya, meskipun seluruh masa anak-anak merupakan adalah masa dasar. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri perkembangan fisik masa bayi. Nah, di PowerPoint itu sudah Nisa kasih tabel. Nah, teman-teman mohon lihat, dari ada perkembangan motorik dan perkembangan bicara atau isyarat umum masa bayi. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ada dari bulan pertama sampai ke 24 bulan. Dari bulan pertama, jadi perkembangan fisik bayi itu adanya gerakan reaksi seperti menangis, senyum, gitu. Dan ada juga di bulan kedua memutar-mutar ke kanan ke kiri, menarik-narik selimutan baju, menegakkan kepala. Itu di bulan ketiga dan bulan keempat dapat melengkup beberapa menit, mengamati mainan yang dipegang, menarik kepala ke depan, duduk beberapa menit. Bulan selanjutnya dapat duduk sendiri, merangkak, berdiri sendiri, mulai dapat berjalan dengan baik dan memiliki untuk dibantuan kursi dan hingga sampai berjalan dan bisa naik ke tangga maupun berlari. Nah, itu sampai ke bulan 24. Kalau untuk perkembangan bicaranya, yang pertama salah satunya itu misalkan untuk bayi yang masih ASI, untuk bayi yang masih diberikan ASI itu ada misalkan
Itu salah satunya seperti mendorong puting susu dari mulut dengan lidah. Nah, itu artinya kenyang atau sang bayi itu tidak lapar. Nah, jika bayi sudah bisa untuk makan, itu bayi mengeluarkan makanan dari mulut. Nah, itu artinya kenyang atau tidak lapar. Dan teman-teman juga bisa lihat sampai tabel ke bawah itu ada isyarat dan beserta artinya dalam perkembangan fisik bayi. Nah, lanjut ada perkembangan sosialisasi. Dari bulan kedua dan ketiga itu bisa bayi membedakan manusia dan benda mati. Jadi yang dekat dengan mereka manusia dan benda yang sudah dia tahu seperti benda yang dia pegang gitu dan selainnya. Dan 4 sampai ke 5 bulan bayi ingin digendong oleh siapa ya saja yang mendekatinya. Itu mulai mau digendong gitu sama siapa aja. Dan 6 sampai ke 7 bulan bayi bisa membedakan orang-orang terdekat dan orang-orang asing. Jadi misalkan sang bayi sudah tahu, sudah mengenalin banget seorang ibunya, ayahnya, keluarganya, dan beserta orang-orang asing yang baru dia temui. Jadi sudah bisa membedakan tuh mana orang terdekat dan orang-orang sekitarnya. 8 sampai 9 bulan bayi mencoba meniru. Bayi itu tumbuh berkembang sesuai dengan orang tua. Jadi bayi itu bertumbuh dengan bayi itu meniru dari melihat dan mendengar dari orang tua tersebut. Nah, 16 sampai 18 bulan hingga sampai 22 sampai 24 bulan itu bayi bekerja sama dalam sejumlah kegiatannya tersebut. Nah, untuk reaksi sosial terhadap bayi-bayi lainnya, karena bayi tersebut juga bisa berinteraksi dengan bayi sekitarnya dan bayi lainnya. Dari 4 sampai 5 bulan, bayi mulai menarik perhatian bayi atau anak lain. 6 sampai 7 bulan, bayi tersenyum terhadap bayi lain dan menunjukkan minat. 8 sampai 13 bulan bayi mulai meniru perilaku yang di sekitarnya. 13 sampai 18 bulan bayi lebih ingin bekerja sama dan bermain dan mau berbagi rasa. 18 sampai 24 bulan bayi lebih berminat bermain dengan bayi lain. Jadi untuk para calon orang tua nih, kita harus mendidik itu dari sejak dini, apalagi di masa bayi ketika dia sudah mengerti dan paham. Misalkan dia sudah mulai mendengar untuk pendengaran lebih jelas, sudah mulai melihat. Bayi itu ada masa-masa di mana dia melihat sudah jelas dan maupun belum. Jadi kalau misalkan belum itu, dari semenjak lahir dan sampai bulan pertama itu mungkin masih kayak melihatnya belum begitu jelas ya, kayak masih bayang ataupun samar. Dan di bulan berikutnya 2, 3, 4 sampai seterusnya itu bayi tersebut sudah melihat mulai jelas gitu, dan sudah mendengar pun juga sudah mulai jelas. Jadi dilatih, kayak misalkan sudah mulai beberapa bulan dilatih untuk saling berbagi rasa, seperti pinjamkan apa yang dia punya. Jadi untuk kedepannya nanti bayi bisa dilatih untuk berbagi terhadap sesama, kayak misalkan contoh pinjamin temennya mainannya kayak gitu. Nah, selanjutnya bahaya dalam perkembangan masa bayi. Kenapa sih nis adanya bahaya? Jadi di dalam waktu perkembangan fisik bayi itu adalah perkembangan yang sangat rentan. Jadi untuk para calon orang tua maupun yang sudah orang tua mungkin sudah lebih paham ya, jadi bisa lebih memperhatikan anaknya, apalagi dalam pertumbuhan masa-masa rentan di masa perkembangan bayi. Salah satunya bahaya pada masa bayi adalah bahaya fisik. Karena di sini Nisa mengenainya tentang fisik, jadi di sini Nisa membahasnya tentang bahayanya dalam perkembangan fisik. Di mana bayi dalam tahun pertama bahaya fisik cenderung lebih banyak dan lebih parah. Kayak misalkan untuk menggendong saja kan hati-hati, misalkan nanti kesleo, kan orang tua kebanyakan seperti itu. Dan untuk bayi lagi beraktivitas, lagi aktif-aktifnya, itu kita sangat berhati-hati karena cenderung bisa lebih bahaya gitu. Nah, beberapa bahaya fisik juga harus kita perhatikan dalam perkembangan masa bayi. Antara lainnya contoh yang pertama adanya kurang gizi. Yang kedua gemuk atau kegemukan. Nah, jadi diperhatikan dari pola makan, jangan sampai perkembangan fisik bayi itu adanya kurang gizi. Nah, jadi umur berapa bulan misalkan beratnya harus berapa.
Dan yang kedua juga gemuk. Nah, jadi kan para orang tua kebanyakan, anaknya gemuk ya berarti sehat. Nah, bukan seperti itu juga. Jadi kita lihat kadar gizinya itu seimbang atau tidak. Nah, jadi bisa ditentukan gemuknya itu gemuk yang sudah seimbang atau belum. Jadi bisa dilihat sehat. Nah, yang terakhir, jadi kalau kesimpulan menurut saya, masa bayi itu berlangsung setelah periode baru lahir sampai dengan 2 minggu seperti yang tadi di awal saya jelaskan. Nah, masa bayi sering dianggap sebagai keadaan yang tidak berdaya, di mana bayi setiap hari belajar untuk semakin mandiri. Yang dimaksud itu misalkan secara perlahan bayi sudah bisa tumbuh berkembang, seperti sudah bisa mulai tungkerap. Jadi orang tua, ayo coba tungkerap, ayo sedikit lagi. Nah, itu kan udah mulai diajak untuk mandiri tuh. Nah, misalkan sudah bertata dan sudah bisa berjalan, ayo coba satu langkah. Nah, itu namanya sudah diajak belajar untuk mandiri. Sehingga di akhir masa bayi dikenal sebagai anak kecil yang baru belajar berjalan. Nah, bahaya-bahaya dalam masa bayi antara lain yang tadi sudah saya jelaskan, untuk adanya rawan penyakit. Jadi kalau misalkan dilihat dari makanannya, jangan sampai anak dikit-dikit batuk, dikit-dikit pilek, jadi dilihat, diperhatikan. Rawan juga kecelakaan, seperti lagi beraktivitas sesuatu, jadi harus lebih sering berhati-hati, adanya kurang gizi, dan untuk dasar menjadi gemuk. Lalu saran untuk saya, berdasarkan makalah yang sudah saya ringkas dan saya jelaskan kepada teman-teman ini, yang pertama, memang sudah ada per tiap perkembangan bayi dalam sistem waktu per bulan. Misalkan bulan ini bayi sudah bisa begini begitu. Tetapi saya ingatkan kembali, perkembangan fisik bayi itu tidak sama rata dari bayi yang pertama maupun bayi yang lainnya. Jadi jangan samakan rata karena pertumbuhan fisik bayi itu berbeda-beda. Contoh, misalkan ada yang tumbuh gigi dulu tapi masih belum berjalan. Nah, ada yang jalan dulu tapi giginya belum tumbuh banyak gitu. Nah, misalkan ada yang tumbuh giginya demam, ada juga yang tumbuh giginya nggak demam. Jadi jangan sama ratakan rata pertumbuhan fisik bayi kepada bayi yang lainnya karena berbeda-beda. Yang penting dikontrol dan diperhatikan apakah ini masih dalam tahapan normal atau tidak. Nah, maka dari itu saran saya, dan untuk nanti kedepannya saya juga masih banyak belajar, sebaiknya orang tua hendaknya memperhatikan pola makan dan kebutuhan nutrisi bayinya agar si bayi dapat berkembang dengan baik dan normal. Jadi untuk para orang tua, calon orang tua nih, nanti diperhatikan dari sekecil mungkin pola makan anaknya. Misalkan dari berapa bulan, kalau setahu saya itu sampai 6 bulan ya bayi harus terus diberikan ASI, jadi jangan diberikan makan apapun dulu gitu. Nah, jika anak itu sudah serba mau apa yang kita beli atau apa yang kita makan, itu juga dikontrol dan diperhatikan. Jangan asal anaknya diem, nggak rewel, yang penting ada kan yang bilang gini, yang penting diem gitu anaknya, jadi dikasih aja, jangan kayak gitu, nanti akan dampak berefek tidak baik ke depannya. Jadi nggak apa-apa anak itu nangis di saat mereka mau makanan yang tidak layak untuk dimakan, nggak apa-apa anak itu nangis, rewel, yang penting kita menjaga keselamatan dan kesehatan anak daripada anak itu tidak menangis dan anak itu jadi anteng tapi kita salah memberikan asupan makan. Nah, itu tidak baik, bahkan nanti akan jadi kekeliruan untuk seterusnya. Jadi kayak misalkan anak umur sebelum setahun nih, karena ada yang udah berani kasih ciki, kasih teh pucuk ataupun dan lain-lainnya, karena itu akan berdampak negatif ke depannya kayak gitu. Nah, yang kedua, orang tua hendaknya mengetahui dan memahami tugas-tugas perkembangan anak pada setiap fase kehidupan, sehingga dapat menerapkan dan memastikan bahwa anaknya telah dapat menyelesaikan semua tugas perkembangannya sesuai dengan rentan usia pada setiap fase tersebut. Nah, makanya kan tadi saya bilang untuk pembelajaran ini gak hanya orang tua dari wanita yang mempelajari, tapi kaum laki-laki sebagai calon seorang bapak juga berhak. Jadi bisa tahu apa saja perkembangan yang sudah berkembang untuk anaknya tersebut gitu, apalagi di masa perkembangan fisik bayi. Itu kan namanya bayi masih lucu, masih menggemaskan gitu. Jadi kita bisa saling tahu.
Jadi jangan malu kalau misalkan saya kan belum ingin menikah atau belum punya anak. Nah, tapi nggak ada salahnya untuk belajar dari sekarang. Jadi bisa lebih tahu bagaimana nanti ke depannya dalam perkembangan fisik bayi, kayak gitu. Nah, yang ketiga, orang tua hendaknya mengasuh anaknya sendiri dan tidak diserahkan pada pengasuh atau orang lain, terutama pada perkembangan masa bayi sampai awal masa anak-anak. Karena kalau menurut saya, dari masa 0 bayi maupun sampai 7 tahun itu adalah masa golden age. Masa dimana kemasan otak anak, jadi itu anak benar-benar meniru dari sifat emosional, karakter itu meniru dari apa yang setiap hari dia tangkap. Jadi kalau menurut pendapat saya lebih baik anaknya dididik oleh orang tuanya sendiri, terutama ibunya, karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi ditanamkan pendidikan agama sejak usia dini, karena apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan itulah apa yang dia terapkan. Nah, itu menjadi salah satu karena itu menjadi salah satu karakter dan sifat tumbuh kembangnya anak sampai ia dewasa. Jadi di masa-masa golden age itulah masa dimana kita harus memperhatikan sekali bagaimana mengenai sifat anak-anak tersebut gitu. Nah, ya, lanjut, orang tua hendaknya senantiasa mengawasi anak pada saat bermain dan memastikan bahwa permainan anaknya itu tidak berbahaya dan tidak terpengaruh oleh lingkungan yang buruk. Nah, jadi untuk para calon orang tua nih, diperhatikan sekali, kayak misalkan anaknya sudah bisa mulai bermain, tumbuh kembang fisik bayi, misalkan sudah bisa bermain, sudah bisa mendengar apa yang dia mainkan, sudah bisa melihat gitu. Jadi dari semenjak bayi jangan sering dilihat gadget, karena itu yang pertama tidak bagus untuk mata. Dan kalau misalkan anaknya sudah bisa mengerti bermain, sudah menjadi masa kanak-kanak, misalkan dia izin main dulu ya bu gitu. Nah, jangan dibilang iya nanti pulang jam segini ya. Nah, tapi dikontrol, dipastikan anaknya bermain dengan siapa, bermain di mana, dan bermain apa gitu. Nah, untuk bagi para pembaca nih, terutama saya masih banyak belajar karena saya belum pernah terjun langsung untuk mengenai perkembangan fisik bayi di anak saya sendiri gitu. Jadi saya baru melihat dari adik sepupu saya, keluarga saya, maupun saudara-saudara saya yang lainnya. Nah, ini juga jadi bahan pembelajaran untuk diri saya sendiri, kelak nanti saya akan menjadi calon orang tua. Hendaknya lebih memahami tugas-tugas perkembangan anak sehingga dapat menerapkan pola asuhnya yang tepat pada anak mereka masing-masing gitu. Nah, sekiranya cukup dari saya. Karena di sini saya masih banyak belajar dan masih banyak kekurangan, jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan apabila masih ada salah kata juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.